Kertas ini berisi daftar pahala dan daftar dosa bagi para pendidik. Jadi kalau Anda adalah ayah atau bunda, bapak atau ibu guru, atau rekan-rekan pendidik di luar sana, maka simak video ini sampai habis biar kita bisa sama-sama belajar. Bagaimana sih cara kita memaksimalkan peran kita sebagai pendidik agar kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agar kita juga terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Ahmad Barak Aufa Syahruddin. Saya adalah seorang anak muda yang selalu berusaha untuk menjadi pembelajar, pengamal, dan pengajar Al-Quran khususnya kepada anak-anak. Dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi hasil coret-coret saya tentang pahala dan dosa apa sajakah yang kemungkinan didapatkan oleh para pendidik. Dan dalam video ini mungkin saya akan banyak memberikan contoh pendidik dalam hal agama. Tapi ini juga insya Allah berlaku untuk pendidik ilmu umum atau ilmu lainnya di luar sana. Jadi silakan simak video ini sampai habis. Oke, jadi di sini saya lebih dekat dulu. Saya menuliskan didik. Maksudnya dalam proses mendidik itu biasanya hasil didikannya itu jadi baik atau jadi belum baik. Jadi baik maksudnya anak didiknya itu jadi tahu, paham sama ilmu yang disampaikan oleh pendidiknya. Atau bisa juga kita maknai dengan patuh. Gurunya suruh apa, ngikut. Orang tuanya minta apa, diikuti, ditaati, patuh itu. Nah, apakah ketika seorang anak didik itu baik atau patuh, orang tuanya atau gurunya, pendidiknya itu dapat pahala? Belum tentu. Karena masih ada dua kemungkinan di situ. Bisa jadi dapat pahala dan bisa jadi dapat dosa. Dapat pahala kalau apa dan dapat dosa kalau apa? Yuk kita kembali ke daftarnya. Jadi, kalau anak didik berhasil atau jadi baik, paham dan patuh terhadap hasil didikan kita, maka kalau kita mau dapat pahala, yang pertama caranya adalah kita harus mengembalikannya ke Allah. Maksudnya, kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah dulu, baru kemudian kita mengingat kira-kira dengan wasilah metode atau pengajaran seperti apa, teknik seperti apa yang bisa bikin anak ini mengerti dan paham. Jadi alhamdulillah dulu, baru kemudian diingat, oh sepertinya gara-gara saya menerapkan teknik atau metode mengajar seperti ini, sehingga siswa ini atau murid ini jadi paham. Atau oh karena saya menerapkan metode parenting seperti ini, anak saya jadi patuh misalnya. Tapi bagaimanapun harus kembali ke Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama kalau mau dapat pahala. Terus yang kedua, ketika anak didiknya itu mengamalkan ilmunya, disitulah pendidik itu dapat pahala juga. Karena ada juga pendidik yang karena ada juga anak didik yang di kelas mungkin kelihatannya dia paham tentang cara sholat, tapi ternyata sepulangnya ke rumahnya dia tidak melaksanakan sholat. Nah ini artinya yang tidak dapat pahala gurunya kalau anaknya tidak sholat. Tapi ada pahala di jalur lain tentunya. Cuma kalau dia anaknya ini sholat, betul-betul mempraktekkan gerakan sholatnya itu ketika sholat 5 waktu juga di rumahnya, maka gurunya dapat pahala tambahan. Seperti itu. Kemudian poin ketiga yang bisa bikin pendidik ini dapat pahala adalah ketika ilmu dialirkan. Dialirkan artinya ilmunya itu tidak berhenti di anak itu, tapi ketika anak didik itu berhasil memahami dan mengamalkan ilmunya, pendidiknya ini harus berusaha mengajari atau berusaha mentraining anak didiknya agar bisa membagikan ilmunya itu juga ke orang lain. Misal seorang ustadz berhasil mengajarkan ilmu cara baca kitab gundul, kitab kuning kepada santrinya, maka ustadznya ini harus memotivasi santrinya juga, mengajarkan juga cara mengajarkan juga ke santrinya cara mendidik, sehingga santrinya ini di kemudian hari bisa jadi ustadz juga, bisa mendidik orang lain juga, bisa punya santrinya juga, dan dia ajarkan ilmu dari ustadznya itu. Jadi ilmunya itu terus mengalir, tidak mengendap, tidak tinggal di santrinya saja kemudian dilupakan atau hilang begitu saja. Jadi itu tantangan bagi para pendidik
untuk dapat pahala lebih adalah mendidik anak didiknya agar bisa menjadi pendidik juga di kemudian hari. Oke, itu 3 poin sederhana yang hasil renungan saya tentang bagaimana cara pendidik dapat pahala kalau anak didiknya sudah berhasil. Nah, berikutnya bagaimana apa kemungkinan dia dapat dosa ketika anak didiknya sudah berhasil, maksudnya jadi mengerti dan patuh terhadap dia, tapi dia dapat dosa. Yang pertama adalah ketika pendidiknya itu dalam hatinya ada rasa sombong atau ada rasa ujub. Nah, maksudnya bagaimana? Ini contoh. Ustadz saya, jangan ustadz saya deh. Ada seorang ustadz, kemudian santrinya ini menjadi ustadz juga, ustadz ternama juga. Kemudian ustadznya ini dia merasa, oh itu gara-gara hasil didikan saya itu. Seandainya dia mondok di pesantren sebelah, dia tidak akan seterkenal sekarang. Nah, itu contoh ustadz yang dapat dosa dari santrinya yang berhasil, santrinya yang terdidik. Padahal santrinya sudah terkenal, ilmunya luas, mengalir, tapi dia dapat dosa karena ada perasaan sombong dan ujub di dalam hatinya. Oke, itu jebakan dosa bagi pendidik yang berhasil. Kemudian berikutnya adalah ilmu yang diendapkan. Maksudnya ilmu yang diendapkan bisa bermakna dua. Yang pertama adalah ilmunya ini cuma diamalkan oleh anak didiknya. Dia tidak berusaha untuk mengajari anak didiknya bagaimana cara menyebarkan ilmu itu ke orang lain. Nah, itu dia dapat dosa kalau tidak berusaha untuk memotivasi menyebarkannya. Atau contoh sederhana begini. Ada ilmu yang mahal nih, ilmu entah ilmu apa, tapi gurunya ini bilang ke anak didiknya bahwa jangan sebar ilmu ini kecuali kamu dibayar sekian puluh juta karena ini adalah ilmu mahal. Dan karena mahalnya itu ternyata tidak ada orang yang beli ilmu, tidak ada orang yang mempelajari ilmu itu karena dijual mahalnya ini. Nah, gurunya yang memberikan nasihat jangan kasih ilmu ini ke orang lain kecuali dia bayar mahal sekian puluh juta, maka gurunya itu berdosa. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu yang diendapkan. Itu contoh maksud yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diendapkan adalah seorang ustadz yang seorang ustadz yang mengajarkan teori tajwid kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya ini baik atau paham, kuasai betul teori-teori tajwid, makhrajul huruf, panjang pendek, apa semua, dengung-dengung itu paham sekali. Tapi ternyata meskipun dia paham, dia tidak sering baca Quran. Jadi cuma tahu teorinya saja, jarang sekali praktek membacanya. Nah, ustadznya, pendidiknya yang tahu bahwa santrinya itu cuma paham teorinya, kemudian dia tidak memotivasi untuk sering-sering membaca Al-Quran, mengamalkan ilmu tajwidnya itu, maka ustadznya ini dapat dosa. Kalau dia membiarkan ilmunya sebatas ilmu di otak saja, tidak diterapkan kayak dibaca Al-Qurannya, atau ya itu tadi diajarkan ke orang lain cara bacanya, ilmu tajwidnya. Nah, seperti itu dua poin yang bikin seorang pendidik yang meskipun kelihatannya santrinya atau anak didiknya berhasil, tapi ternyata di balik itu pendidiknya dapat dosa. Apa dua poin itu tadi? Sombong atau ujub, kemudian ilmunya diendapkan. Kemungkinan kedua, bagaimana jika ada anak didik yang sudah dididik sedemikian rupa tapi ternyata dia belum jadi baik, entah itu dia belum paham sama ilmu yang kita ajarkan, atau dia belum patuh dengan perintah yang kita perintahkan atau larangan yang kita larangkan. Nah, jadi di sini saya tulis belum baik. Belum baik itu maksudnya itu tadi, belum paham ilmunya atau belum patuh terhadap perintah dari pendidiknya. Nah, apakah kalau ada siswa atau anak yang kayak begitu berarti gurunya atau orang tuanya dapat dosa karena gagal mengajarkan ke anaknya? Belum tentu. Bisa jadi dapat pahala, bisa jadi dapat dosa. Tergantung bagaimana respon dari pendidiknya, bagaimana respon orang tuanya, bagaimana respon gurunya. Itulah yang menentukan pahala dan dosa yang mereka dapatkan. Pertama kita akan membedah dulu apa saja respon-respon dari seorang pendidik ketika anak didiknya gagal, tanda kutip gagal ya, belum baik atau belum paham, belum patuh. Apa saja respon terbaik sehingga mereka bisa dapat pahala dan ridho dari Allah. Yang pertama adalah muhasabah atau evaluasi.
introspeksi, bagaimana cara kita menyampaikan ilmu itu ke anak, bagaimana cara kita mengajarkannya, strategi mendidik, parentingnya bagaimana, strategi komunikasinya seperti apa, kemudian apakah kita sudah jadi teladan yang baik untuk mereka. Jangan sampai bapak-bapak misalnya selalu paksa anaknya ke masjid padahal dia sendiri sholat di rumah. Nah itu kan contoh hasil muhasabah. Jadi memang kita perlu jadi teladan dulu. Jangan-jangan selama ini kita mengajarkan apa yang tidak kita amalkan sendiri. Itu salah satu faktor yang banyak pendidik itu gagal dalam mendidik, karena dia tidak jadi teladan untuk anak didiknya. Itu tadi yang pertama, muhasabah atau evaluasi. Kemudian yang kedua, pelajari strategi atau teknik didik lain. Jadi ikut kelas parenting atau ikut kelas mengajar teaching, apalah hypnoteaching atau apalah strategi atau metode mengajar lainnya yang bisa membuka wawasan kita bahwa oh ternyata ada cara lain untuk menghadapi anak didik yang seperti ini. Selama ini saya cuma terpaku pada 1 atau 2 cara saja, padahal ada banyak sekali cara untuk menghadapi anak-anak dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Nah, insya Allah kalau kita mempelajari, cari kelas itu, bahkan sampai membayar untuk ikut kelas itu, semua itu akan dapat pahala dari Allah SWT dan bikin Allah ridho juga ke kita. Karena menunjukkan bahwa keseriusan kita sampai keluar uang loh, kita sampai keluar waktu dan tenaga untuk mencari tahu bagaimana teknik mengajar terbaik, teknik mendidik terbaik untuk anak-anak didik kita. Insya Allah itu dapat pahala juga. Kemudian setelah dipelajari, terapkan. Jadi tidak cuma sampai dipelajari, diterapkan juga ilmu yang tadi kita dapat di training itu, di kelas parenting, di workshop apalah semua, terapkan coba ke anak didik kita, ke siswa-siswa kita di sekolah atau ke anak-anak kita di rumah. Itu coba diterapkan. Itu juga dapat pahala tersendiri dari Allah. Itu juga terhitung sebagai amal soleh, insya Allah. Kemudian setelah itu, sabar dan syukur. Sabar, kenapa bisa sabar? Ya tentulah sabar. Kita kan harus sabar dalam mengajari anak ini terus. Karena kalau tidak sabar ya sudah dari kemarin-kemarin kita abaikan anak itu atau kita pukul, itu contoh tidak sabar kalau pukul yang pakai kekerasan ya. Nanti kita akan bahas juga tentang memukul yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Mungkin tidak di video ini. Oke. Kemudian kok disuruh bersyukur? Padahal kan anaknya ini dalam tanda kutip gagal atau tidak jadi anak baik. Tapi kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena ternyata meskipun anak ini dalam tanda kutip gagal kita didik, tapi Allah masih membukakan banyak sekali cara untuk kita dapat pahala. Yaitu tadi dengan bermuhasabah kita dapat pahala, dengan belajar teknik mendidik kita dapat pahala, dengan menerapkan, mencoba berbagai metode itu kita dapat pahala juga. Dan peluang-peluang kita dapat pahala itu, itulah yang kita syukuri. Kesempatan kita untuk mendidik anak lebih lama, itulah yang kita syukuri. Bagaimana kalau seandainya Allah sudah cukupkan waktunya kita mendidik, misal ya qadarullah anaknya meninggal atau muridnya meninggal atau pindah ke sekolah lain, itu artinya ladang untuk kita dapat amal soleh melalui mendidik anak itu sudah Allah hapus, sudah Allah tidak berikan lagi ke kita. Nah, ladang amal soleh inilah semua yang kita syukuri. Oke, berikutnya, ridho dan terus mendoakan. Ridho artinya menerima dengan lapang dada, rela dengan ketentuan Allah bahwa meskipun kita sudah mengusahakan secara optimal mendidik anak ini dengan baik, tapi ternyata Allah takdirkan belum jadi baik, maka kita ya ridho, rela, terima dengan takdir dan ketentuan darinya. Ya secara mengucapkan memang ringan, tapi untuk merasakannya sendiri itu tentunya berat sekali. Tapi dengan banyak latihan insya Allah pada akhirnya kita akan sampai di level itu, semoga. Kemudian carikan guru yang lebih baik. Jadi carikan guru yang lebih baik ini adalah cara untuk kita dapat pahala juga. Misal sebagai orang tua, kita merasa tidak mampu untuk mendidik anak kita dalam hal agama, maka kita carikan guru atau tempat lain yang lebih bisa atau lebih kelihatannya lebih memungkinkan untuk mendidik anak kita
dalam hal agama. Bisa itu sekolah Islam, atau bisa juga pondok, atau apapun lah itu. Orang secara talaki, maksudnya datang langsung kepada ustadz atau kiai ini untuk berguru, meskipun tidak masuk SDIT atau pondok atau apalah itu, tapi langsung kita panggilkan guru privat ke rumahnya, itu juga adalah bentuk carikan guru lain. Nah, itu insya Allah akan dapat pahala tersendiri juga dari Allah. Itu akan dianggap sebagai amal soleh kita juga. Oke, itulah tadi beberapa poin yang saya catat-catat untuk jalur dapat pahalanya. Terus bagaimana jalur dapat dosanya? Ketika ada pendidik yang mendidik anak didiknya, pendidik mendidik anak didiknya, oke, terlalu ini ya, belibet ya. Jadi sederhananya anak didiknya ini belum jadi baik, terus ternyata respon apa saja yang dilakukan guru sehingga dia dapat dosa. Nah, ini daftarnya di sini. Yang pertama, mengeluh. Tidak usah dipanjang lebarkan, intinya kalau kita mengeluh itu kita dapat dosa. Karena mengeluh itu adalah bentuk tidak terima dengan takdirnya Allah. Meskipun di Al-Quran dikatakan manusia memang suka berkeluh kesah atau tempatnya berkeluh kesah, tapi kita mengusahakan untuk menjadi manusia yang luar biasa, yang berusaha selalu rela, selalu ridho untuk menerima ketentuannya. Mengeluh, kemudian mencap buruk ke anak, misalnya, kamu ini memang siswa paling bodoh di kelas ini, kamu siswa paling nakal, paling susah diatur. Nah, itu mencap bodoh ke anak seperti itu adalah respon yang bikin guru dapat dosa. Jadi mulai sekarang usahakan hindari mencap negatif atau hal-hal yang buruk ke anak. Kemudian memukul. Nah, memukul yang tidak didasari cinta atau rasa mendidik, maka itu dapat dosa juga. Apa tandanya kalau misalnya pukulan yang tidak mendidik atau tidak didasari cinta? Biasanya berbekas ke si anak. Berbekas itu bekas yang kelihatan, luka, atau bahkan sampai cacat, atau juga bisa berbekas di mentalnya. Nah, ini biasanya. Jadi kalau kita sudah pukul atau berbuat yang buruk ke anak, coba lihat apakah ada bekasnya. Biasanya kalau terlalu keras itu ada bekasnya, kalau dicubit atau di apa, atau kalau diejek kayak dicap buruk, kamu bodoh, kamu begini. Kalau itu betul-betul berbekas, biasanya akan berefek ke mental si anak itu ke depannya. Itu. Kemudian respon yang bikin guru dapat dosa juga adalah menyerah, tapi bukan karena tawakal, bukan karena rela, ridho sama takdir Allah, tapi menyerah memang karena susah. Ya, nah itu. Kemudian protes, tidak mengakui siswanya. Maksudnya adalah, kamu ini ya, dari semua siswa yang pernah saya ajar, yang pernah Bu Guru atau Pak Guru ajar selama bertahun-tahun, cuma kamu yang paling sulit diatur. Cuma kamu yang dijelaskan berkali-kali tidak paham. Kamu tidak saya anggap siswa lagi, kamu pergi saja ke sana. Kayak ya tidak menganggap siswanya sebagai siswa. Kenapa seperti itu? Kemungkinan karena guru ini tidak mau ternodai reputasinya sebagai guru yang hebat dalam mendidik, yang bagus strategi mengajarnya. Karena selama ini dia mengajar anak-anak itu selalu jadi, selalu berhasil. Sehingga ketika ada 1 atau 2 orang anak yang gagal dalam didikannya, dia tuh merasa malu dan tidak mau mengakui. Sehingga ya sudah, saya tidak terima dengan ada anak didik saya yang gagal jadi orang, gagal jadi anak pintar, gagal dalam mengikuti olimpiade, gagal diterima di kuliah di universitas ini, padahal biasa-biasa kemarin-kemarin itu semuanya berhasil. Nah, kalau ada perasaan tidak menerima seperti ini, maka itu adalah respon yang bikin pendidiknya itu dapat dosa juga. Oke. Kemudian mendoakan yang buruk atau menvonis yang buruk untuk masa depannya. Ini saya kurang tahu apakah ini masih terjadi di sekolahan, tapi yang kalimatnya seperti ini. Kamu ini ya nak, besok mau jadi apa kalau nilai matematika kamu 4 kayak begini? Kamu akan mau jadi tukang becak besok. Nah, kayak begitu. Itu contoh yang mendoakan atau memvonis masa depan yang buruk bagi seorang anak. Padahal Bapak Ibu guru, kawan-kawan pendidik di luar sana, sudah banyak sekali contoh atau cerita yang kita dapat
bahwa anak-anak yang di sekolahnya dulu nilainya mungkin belum cukup baik, ternyata di masa depannya setelah dia lulus sekolah, ketemu titik balik tertentu, dia jadi semangat belajarnya dan ya jadi baik juga, jadi orang yang berhasil juga. Sehingga kita sebaiknya tidak mendoakan atau memvonis masa depan yang buruk hanya karena anak itu gagal dalam didikan kita. Mungkin kalau dia dididik oleh orang lain atau di lembaga lain, dia akan ketemu titik baliknya dan jadi lebih bersemangat belajarnya dan bisa jadi orang yang lebih berhasil. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita yakini, dan kita berusaha untuk tanamkan dalam hati kita bahwa belum tentu semua anak didik kita itu pasti berhasil dalam didikan kita. Jadi itu yang harus kita terus latih ya, Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian. Yaitu juga tadi masuk ke ayah bunda, misal di antara 4 bersaudara ada satu anaknya yang susah sekali diatur, ya tetap diakui sebagai anak, tetap dididik, tetap didoakan yang terbaik. Jangan karena satu ini beda sendiri, susah diatur sendiri, dia jadi tidak dianggap sebagai anak, dia jadi didoakan masa depan, bukan didoakan sih, dibilang masa depan yang buruk atau apalah begitu, khawatir berlebihan tentang masa depannya yang buruk. Tidak. Selama kita sudah berusaha dengan maksimal, dengan mendoakan yang terbaik, maka ya sudah, tawakal saja ke Allah, ridho dengan apapun hasilnya. Allah itu menilai proses kita dalam mendidik, bukan hasil didikan kita. Jadi kalau kita sudah berproses sebaik mungkin, memberikan respon-respon terbaik, baik itu ketika anaknya berhasil, anak didiknya baik atau berhasil, maupun anak didik kita ini belum jadi baik, tapi respon kita selalu baik, insya Allah kita dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, meskipun anak didik kita berhasil, tapi respon kita buruk, maka kita dapat dosa. Pun juga demikian, meskipun anak didik kita kelihatannya belum jadi anak yang baik, tapi respon kita tetap baik, maka insya Allah Bapak Ibu guru, ayah bunda, kita pun tetap akan dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kurang lebih, semoga bermanfaat. Dan ayah bunda, Bapak Ibu guru, boleh sekali untuk menyebarkan video ini kepada pendidik-pendidik di luar sana. Insya Allah bermanfaat, dan mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak sampai sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.